Betul tidak? Betul. Betul. Kalau dia masih mengalir darah Nabi, nggak mungkin dia umbar-umbar gitu loh. Nah iya, kullu mudda'in mumtahan. Siapa yang mengaku harus membuktikan dong. Ini loh, mana. Orang tes DNA aja mereka nggak berani kok. Teriak-teriak yaitu ibarat anjing masuk ke kandang kijang, yaitu nyamar jadi kijang. Setelah dikasih makan nggak mau rumput, teriak jenggong dia. Ya seperti itu. Gempur 1, gempur 2 itu ternyata itu si Habib Bahar loh. Si Bahar itu ternyata. Saya baru tahu. Yang orang itu kan rencana kan tanggal 28 ini kan mau mengadakan demo kan katanya, saya dengerin itu kemarin itu. Ke kediamannya si ini, Kiai Imat. Apakah itu benar? Sarip? Halo? Halo monitor. Ya nggak tahu, tanya saja sama mereka, Gempur saudaraku. Yang penting kita selalu waspada. Iya, maksud saya itu kalau misalkan mereka. Jangan sampai kita porak-poranda gara-gara mereka. Gitu loh. Ya imatnya harus kita kawal gitu kan. Kita lawan. Siapa lagi yang melawannya nanti? Masih ada pasukan Sabilillah, sementara ini beliau di... Nggak bakal berani mereka mendatangi tempat Kiai Imat, nggak bakal berani, tenang aja. Kemarin nggak, Pak Yai, kemarin nggak jadi diusir itu rombongan mereka itu. Syukurlah, alhamdulillah. Saya sih itu sih yang saya ini. Kalau itu ya kan otomatis kan kita kan nanti yang ke sana. Nah, tinggal koordinasi gitu. Nggak bakal berani. Ini sudah publik ya, menyangkut kebangsaan itu sudah seluruh bangsa, bukan hanya Kiai Imat. Kita semua di mana pelosok. Nanti akan bergerak otomatis nih masa itu. Dia memang diam. Mungkin masih banyak saudara kita yang masih bingung, tapi tetap rasa kebangsaan bagimu negeri ini harus bangkit. Ingat, Bahkan mungkin nanti loh bisa berbalik arah kita nanti. di seluruh pelosok harus bangkit semua lawan ini si kaum Balawi yang ingin menguasai bangsa kita dengan cara-caranya, dengan segala licik cara mereka. Melalui syariat agama, mereka mencoba merana kepada kebangsaan, dan politik pun mereka ingin kuasai, mengadu domba masyarakat dengan umaroh para pemimpin kita. Kalian sebagai anak bangsa harus sadar sekarang. Bangkitkan. Indonesia bukan hasil dari ongkang-ongkang kaki leluhur kita. Hasil tetesan darah dan jeritan mereka. Ingat itu aja yang harus diingat. Kita sekarang hanya menikmati keindahan dan kenikmatan yang mereka perjuangkan. Jaga dan lestarikan untuk anak-anak kita ke depan. Selalu semangat anak bangsa Indonesia. Merdeka. Ya. Merdeka. Semuanya. Merdeka. Tepuk tangannya mana tepuk tangan? Merdeka. Gitu. Tapi Pak Guru, aku pengen denger Habib Bahar itu ngaji. Belum pernah aku ngeliat Habib Bahar itu ngaji. Nah, pernah ada ngaji terbalik gitu. Ada dari samping kok, dari kiri ke kanan. Sekali ngaji. Pernah terbalik gitu loh. Karena ngajinya pakai Arab gundul. arti kanan ke kiri itu. Iya. Itu kan sudah tahu kita juga, itu enggak mencerminkan Kanjeng Nabi Muhammad itu. Yang katanya ngaku cucunya Kanjeng Nabi itu. Pas Kalau tes DNA aja kabur-kaburan aja itu. Yang katanya dulu tes kok DNA berani dia. hari gini kok ngaku cucu itu, nasabnya sudah keberapa? Tahunnya aja sudah kelewat abad. Sebenarnya dari sifatnya dia sendiri Sudah kita ketahuan, sudah tahu. Iya akhlaknya betul, sudah betul. ketahuan. Betul. Kayak gitu cucu Nabi akhlaknya aja nggak sempurna kok. Iya, Masa di orang desa-desa itu diadu loh. untuk demo? Masa iya seperti itu gitu loh. Di desa-desa gitu.
Gini, Islam mana yang mengajarkan untuk menghina gitu? Nah, iya, Kan nggak ada. Kanjeng Nabi kan tidak mengajarkan untuk itu. Nah, sholat aja sebenarnya nggak boleh loh ditunjuk-tunjukin. Ini nggak waktu Iya, demo betul. sholat berjemaah kayak gitu di jalan-jalan. Iya, Bang. Kalau sholat Idul Fitri wajar, kadang sampai di jalan kan di luar. Ini demo loh, nggak masuk akal itu. Mungkin dia pengen mencari perhatian dari publik, Bang. Kalau seperti itu biasanya ya. Kampanye di masjid, semua di masjid. Betul. Karnaval kemarin ada Habib-Habiban disindir karnaval kemarin tuh. Waalaikumsalam. Kemarinnya saya sempat diserang di TikTok gitu kan dengan anak buahnya Habaib itu. Masalah saya dengan bela Pak Prabowo, mereka kan bela Anies tuh rombongan mereka kan. Jadi diserang-serang itu dengan Habaib Wali itu. TikTok itu tanggal berapa tadi? 30. Gimana? Ulang lagi itu tadi yang tanggal 30 sama tanggal 1 tuh. Oh baik, ini acara Rakernas Rapat Kerja Nasional Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember, tempatnya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kresek, Banten, yakni pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Siapa saja boleh hadir, kaum muslimin muslimat dari manapun, selama kalian adalah yang protesis. Walaupun bukan pengurus, boleh hadir untuk ikut meramaikan. Bagi yang jauh, silakan berkontribusi, baik berupa doa, atau mungkin apalah nanti itu yang silakan. Intinya bismillahirrahmanirrahim, kita kawal tesis Kiai Haji Imaduddin sampai kemudian pemerintah menunjukkan taringnya, menunjukkan keberadaannya untuk segera menyudahi polemik ini dengan membuat aturan yang sehingga jangan sampai kemudian kaum Baklawi merasa lebih mulia ketimbang kelompok yang lain yang akhirnya masih berulah menghinakan, merendahkan dengan berlabel ataupun berpayung sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, karena jelas secara data pustaka, secara data kitab, secara sejarah, filolog, arkeolog, sampai dengan genetik DNA, jelas Baklawi Bani Ubaid bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi mereka Hidup bangsa Indonesia merdeka. nggak mau ngalah. Projo, kalau Iya, boleh iya. datang Projo, kamu dekat itu Projo, di Banten itu Projo. Banten dekat Karawang Banten itu 5 atau 6 jam, Bang Maman. Iya Kak, Bang jauh ya. Sekar. Jauh, lumayan itu. Itu Bang ujungnya Jawa Sekar. Barat. Bang Sekar, Iya. tolong tanyain nomor rekeningnya ke Mbah Wali TikTok, terus inbox ke jenengan. Oh gitu ya. Iya. Ada yang mau transfer saya? Alhamdulillah bisa buat Kayaknya ada samu saya penyusup di ini, acara. Pak. Terima kasih. Aduh, sini ada Mbah lagi. Wali, Asimut. Mbah Wali, Siap. rekan kita kan dicurigai. Sekalian kita bilang di sini, kalau ada yang mau mendukung walaupun jauh ada di Malaysia, silahkan di inbox ke jenengan, kan ngoten toh? Siap. Nah begitu. Kita ndak minta loh. Ya walaupun doa ya ndak apa-apa. Al-Fatihah itu toh tetap diterima. Ndak ada ceritanya Fatihah dikembalikan. Begitu. Apalagi transferan. Kan gitu Mbak Yai. Siap.
Ya tolong bagi teman-teman yang jauh ada di Malaysia tidak sempat hadir, daripada buat naik pesawat mengganggu pekerjaan kegiatan, kan lebih baik mentahannya, kan begitu kan Mbak Wali? Ini loh. Masih ada sini. Adan. Jadi kesombongan mereka itu sudah tanpa batas. Terbukti Pak Rokim sebagai Ketua RA berani mengatakan bahwa ulama hanya sebagai pengawal Habib. Ini narasi pernyataan yang kurang ajar. Karena apa? Ulama itu sendiri oleh Allah disebutkan di Al-Quran, teksnya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa dari sekian hamba Allah yang oleh Allah maksud sebagai paling khasyah, yang paling takut, paling dekat dengan Allah adalah para ulama. Lalu kenapa Pak Rokim sebagai Ketua Robito mengatakan ulama hanya sebagai pengawal Habib? Ini bukan hanya menistakan ulama, tetapi menistakan Al-Quran. Demikian juga teks ulama ada disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bunyi teks al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Namun kenapa juga Pak Rokim sebagai Ketua Robito mengatakan ulama hanya sebagai pengawal Habib? Ini jelas pernyataan Pak Rokim menistakan, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai siapapun dari kelompok manapun menghina Al-Quran, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudari. Terkait pernyataan tersebut, yang berani menyatakan seperti itu, otaknya nyungsang. Siapapun yang menyatakan seperti itu dan yang mendukung, otaknya nyungsang. Ya. Dan saya berharap ini untuk Kiai Syarif sampaikan agar negara bisa meninjau kembali penting tidaknya RA ada di negara kita, kembali ditinjau supaya ada manfaat tidak perkumpulan itu berdiri, karena sebelum itu kan terbentuknya RA sebelum negara kita merdeka. Tolong disampaikan kepada semua kawan kita untuk meninjau kembali sarang ular ini. Pemerintah, terima kasih. Sebetulnya kelompok mereka itu diakui enggak ya di bangsa Indonesia ini? Robito itu diakui enggak di sini sebetulnya? Gak ada yang ngakui lah, yang ngakui ya kaum mereka sebagai pemimpin. Padahal itu mereka. enggak diakui ya organisasi itu. Kebanyakan mereka itu menentang ya, melarang hormat bendera, melarang apa? Hormat pada bendera merah putih, tak boleh dengan Pancasila aja. Itulah kelompok mereka. Ya, pemimpin dia aja sih, Anies Baswedan aja nggak jelas kayak gitu. Wajar lah kelompoknya pada nggak jelas itu. Begini para yai sedoyo, ada kajiannya sudah dari salah satu pondok pesantren terkait dengan yang bersangkutan, yaitu dikaji dari sisi epolexosbud, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tinggal menyampaikan ke pihak pemerintah nantinya. Seperti itu. Mari kita kaji di sini di room kita ini dari sisi epolexosbud, dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Apa untung ruginya adanya Robito Alawiyah itu? Dari sisi ekonomi, apa keuntungannya adanya Robito?
Politik, apa keuntungannya dengan adanya Robito? Sosial, apa keuntungannya dengan adanya Robito? Budaya juga, budaya bangsa kita maksudnya. Apa keuntungannya? Tunjukkan jika ada yang mendukung adanya Robito. Keuntungannya dulu. Nanti akan berbanding terbalik, pasti ada untung, ada rugi. Kalau mau disimpulkan, menguntungkan apa merugikan kira-kira pada generasi bangsa kita yang sudah kita alami selama ini, selama adanya Robito Alawiyah. Monggo, Ya, nggak teman-teman Yai, wali TikTok mungkin. Aku rasa kok malah nggak ada ya. Malah bikin kisruh. Ya kalau kajian ilmiahnya ada, kami juga sempat dulu pernah pondok itu ngundang Kiai Imad, awal dulu ngundang Kiai Ali Badri, termasuk salah satu perwakilan Laskar sempat diundang juga untuk mengkaji itu untung ruginya, kita fair, keuntungannya apa silakan tunjukkan, kerugiannya apa, begitu dengan adanya RA ini maksudnya pada generasi bangsa kita loh. Kalau kita yang jelas sudah pasti, kalau saya merasa dirugikan. Siang hari malam, subuh sampai pagi lagi membahas seperti ini. Maaf kalau bukan karena apa ini, untuk kepentingan bangsa dan agama kita, kayak Kiai Wali TikTok dari Laskar Sabilillah. Apa keuntungannya coba? Kan hanya gara-gara bebek-bebek tengil ini kan. Ini respon ini. Lah ya bukan marah saya, bukan enggak, cuma nadanya agak tinggi karena ref. Kalau orang nyanyi kan ref kan begitu. Enggak marah saya, enggak. Mungkin agak tinggi gitu aja anunya, nadanya. Jadi perjuangan PWI, para Laskar, Wali Songo ini kalau membahas untung rugi, waduh. Jangan tanya. Demi ini bukan demi kita semua, demi cucu kita ke depannya. Betul. Pinter ben Kak Tuan. Tolong inbox ke Kiai Wali TikTok pas. Iya, dipelajari ini apa Katim Rajadi ini saya belajar hari-hari ada di sini, saya belajar ke situ saya. Betul Kak Bang Katim. Iya kan ada acara di Banten tuh kan. Daripada beli tiket pesawat pulang ke Banten gitu loh maksudku. Uangnya ditransfer ke saya buat sangu saya. Nah ini loh, kita ini berani jujur, ndak dawir-dawir atas nama Rasulullah, untuk Rasulullah 100 juta cangkemmu. Jadi gini teman-teman ya, kita itu umat Rasulullah ya, tentunya imanin Al-Quran kan, setuju tidak? An-Naml 36 silakan dibuka. Allah menyatakan di Al-Quran An-Naml 36, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para penjajah yang hendak menguasai suatu negeri, suatu negara, suatu bangsa, suatu wilayah, maka perilakunya adalah merusak daerah tersebut, merusak bangsa tersebut, merusak negara tersebut, merusak kampung tersebut. Apa bentuk cara merusaknya? Baik merusak secara tatanan ekonomi, baik merusak secara sosial, baik merusak secara budaya. Siapapun yang merusak tatanan Indonesia, yang sehingga kuburan dibelokkan, sejarah
dimanipulasi. Ini adalah wilayah perspektif yang disebutkan tadi, termasuk bagian merusak. Karena apa? Cara menghancurkan suatu negara, cara menghancurkan suatu kaum diantaranya adalah hapus sejarah kaum kelompok negara itu. Yang kedua, kata Al-Quran, wa ja'alu a'izzata ahliha adillata wa kadzalika yaf'alun. Dan mereka, si penjajah itu, akan menghinakan, akan merendahkan orang-orang mulia di wilayah jajahannya. Pada perspektif yang ini jelas, mereka dengan pernyataan bahwa berguru kepada Kabib yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Bahkan dengan culasnya, dengan kurang ajarnya, Kabib mengatakan kaki Kabib yang kotor ahli maksiat lebih mulia ketimbang kepalanya 70 ulama plus. Ada di kitab An-Nahrul Maurud, mereka mengatakan al-ajam fa innama hum kal bahaim. Kaum ajam yang non Arab, yang non Kabib dibilang seperti binatang. Berarti kita semua yang bukan Habib, oleh mereka kita disamakan dengan binatang. Kan kurang ajar itu namanya. Waalaikumsalam. Berarti dia anjing ya. Masa kita dibilang binatang diem baik, gimana sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Boleh saya berbicara, Mungkin Pak? ada yang Sedikit. narasikan, boleh di sini ya, satu persatu ya, boleh ya. Nanti boleh ada yang Ini menjawab. saya minta pengarahan dari saudara-saudara yang ada di sini. Saya ini orang lepas kendali, bisa dikatakan orang bodoh yang nggak tahu masalah agama, apalagi tentang nasab, kan? Sama. Saya aja tergugah yang orang bilang di daerah kami ini udah ibarat apalah ya, orang kotor lah, gitu aja lah. Kami terus terang ini, Pak. Nah, orang nggak tahu apa-apa aja kayak saya ini tergugah. Karena tergugahnya begini, kalau kita biarkan kok mereka semakin merajalela. Nah, inti titik poinnya yang mau saya sampaikan ini, kalau kita biarkan, gimana nasib anak cucu kita ini, sejarah kok dibelokkan. Hanya itu saja durasi kami yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf pada saudara-saudara sekalian. Monggo sampean jelasaken, Pak, sing lebih ngertos. Terima kasih Dilaras Putra. Saya poin simpel aja karena ada pernyataan dan pertanyaan. Saya berbasis kepada pertanyaan, gimana sikap kita? Simpel, lawan. Udah itu aja. Yang lain monggo. Harus, Pak. Niki kula dereng ngenalake diri lho. Kula niki saking Palembang, Pak. Salam kenal saking Palembang. Kita sejarah Jawa walaupun diakoni napa mboten. Palembang mana, Pak? Kula Blitar, Pak. Blitar, Pak. Mananya Oki, Pak? Okan Komering Hilir, Pak? Kula Okune, Pak. Okune. Oku Timur. Mungkin jenengan tebang kali Ustadz Mawardi di sana itu mungkin ada terkenal gitu. Siapa, Pak? Ada. Beliau itu salah satu tokoh juga pejuang apa namanya ya. Seperti kami ini itu bersuara tapi lewat media YouTube. Iya, Pak. Dari Kabupaten Oki beliau itu sering diundang ke Jember, Pak. Oki nggih. Nggih. Oki, nah Oki niku di luas lho, Pak. Kalau aku timur itu sebelahan, Pak. Oki niku. Ya insyaallah lah mangke kula. Nggih, bisa disambung-sambungkan, Pak. Bisa disambung-sambungkan mungkin. Bisa nyambung agar perjuangan kita tersambung gitu loh, Pak. Sesama anak bangsa kan ngoten dong. Nggih, monggo. Kula tak terus pendengar mau. Kali patus pengalaman, Pak.
Nih teman-teman, halo teman-teman, kawan-kawan semua, saya informasikan ulang ya, dari sekian teman TikTok yang sering saya dawirin ini Pak Bengki, nih tanya sama Pak Bengki. Pak Bengki, halo. Woi Pak Bengki, woi. Pak Yai, ye Pak Yai, monggo dilanjut. Jangan lagi ada gawe acara. lah. Jangan Contoh dari sekian banyak teman-teman TikTok tanya Pak Bengki ini yang sering saya dawirin, saya terus terang tuh tanya sama Pak Bengki. Bener nggak Pak Bengki? Woi. Santai mawon Yai, monggo dilanjut mawon Yai. Ya itu Lagi ada acara di luar. Ya. Monggo lanjut Yai, nggih. Monggo. Untuk sinar, sandal dan yang lain saya belum pernah dawir. Saya dawirnya sama Bengki, Pak Bengki. Mosok mentolo sandal didawir toh Yai, wong sandal wis didawir toh Yai. Sandal wis mentolo ae. Salam Rahayu. 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 Sugeng Dumadi. Dalu Kang Mas. Monggo. Panggil malih kali. Saudaraku, dimanapun kalian berada, dari mana kalian bersuku, ayo kita saatnya kembali mengenang Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemudi dari seluruh suku di Nusantara ini bersatu di zaman Bung Tomo. Ingat, sekarang kita dipanggil kembali untuk bersatu. Ada musuh di depan kita, hentikan atau hancurkan mereka. Merdeka! Merdeka. Merdeka, Pak. Dari Ini ada tamu ya. Imam Syafi'i mungkin ada dinerasikan, silakan. Bebas ini Bang. Bang Imam. Mari kita bergema, bermusa, berbaka, bertilawatil Quran. Dengan Pancasila, pancaran sinar ilahi, la ilaha illallah. Mantap. Kemusabaqah tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita, limpah ruah Tundamiyatun warabun gopur, mulia bagi kita. Merdeka. Merdeka. Kira apa, Cek? Kira apa?